Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Syarah Qawaidul Muslah fi Sifat wa Asma'illahi Ta'ala, ya, karya Syekh Utsaimin. Ya, kita masuk ke kaidah ats-tsalitsah, yaitu kaidah yang ketiga, asma'ullah ta'ala indalat ala wasaf muta'addid, ya, mu'tad tadammat thalathatu umur. Kaidah ketiga, ya, apabila nama-nama Allah Ta'ala indalat ala waswin, apabila dia menunjukkan pada suatu sifat mu'tad, ya, maka ini mencakup 3 umur, 3 perkara, ya. Maka secara bahasa fihi fi'lun lazim wa muta'addi, maaf. Ya, ada fi'lun lazim dan muta'addi, yang dimana muta'addi itu fi'l, ya, atau kata kerja yasiru ilal maf'ul, ya, yang dimana kata kerja tapi dia membutuhkan yang namanya maf'ul atau objek. Sedangkan al-lazim yaitu kata kerja yang dimana dia tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Misalkan saya duduk, ana ajlisu, saya duduk, maka tidak membutuhkan objek. Tapi beda dengan saya menulis kitab, saya menulis buku, saya menulis surat, maka ini membutuhkan objek, ya. Maka ini yang kita bahas adalah kata nama-nama Allah indas ala wasfin, ketika dia menunjukkan pada suatu sifat, ya, tadammat ala salah satu umur. Maka ini ada 3 perkara. Yang pertama, thubutul dzalikal ism lillahi azza wa jalla. Kita menetapkan ism itu nama Allah, ya, nama Allah itu. Yang kedua, thubutus sifat allati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Kita menetapkan nama Allah, kemudian yang kedua kita menetapkan sifat Allah. Kemudian yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Kita menetapkan hukumnya dan apa yang terjadi atau apa yang memiliki pengaruh atasnya. Contoh misalkan Ar-Rahim, ya, maka kita menetapkan nama Allah adalah Ar-Rahim yang memiliki sifat Ar-Rahmah. Farrahmatu yasilu atharuhu ilal makhluk. Maka Allah memiliki sifat namanya Ar-Rahmah. Maka apa asarnya? Asarnya itu apa, pengaruhnya apa? Maka apa? Ada kasih sayang Allah di situ, ada rezeki, ada kesehatan, ada, ya, nikmat, ada ujian, cobaan dan lain-lain. Itu salah satu dari asar atau dari kata, karena ada nama Allah itu Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmah, Maha Penyayang, maka dari itu ada asalnya apa? Ada ujian, ada nikmat dan lain-lain. Kemudian misalkan contohnya kita ghair muta'addi al-hayyu, misalkan Maha hidup. Fal hayyu la yasilu atharuhu ilal makhluk. Maka Maha hidup, apakah kita punya asar, punya pengaruh, apa, punya bekas di kita? Tidak, ya kan? Gitu. Beda dengan rahmah atau al-ghani misalkan, atau al-aziz misalkan, gitu, ya. Walihada istadal ahlul ilmu ala suqutul had an qutta'it tariq bit taubah, istadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala. Maka dari itu, ya, para ahlul ilm itu memutuskan untuk meniadakan had untuk qutta'it tariq, orang-orang yang begal ini, ya, kayak dia sudah begal terus tobat, ya, ini dihapus hadnya, hududnya. Ila ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lam annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat min qabli an taqdiru, sebelum dia diputuskan, dijatuhkan hukuman, alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ingatlah Allah bahwasanya apa? Maka sesungguhnya Allah adalah, bahwasanya Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li'anna muqtada hadaini al-ismain an yakuna Allah ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil had anhum. Ya, beberapa ulama mengatakan ada sambungannya dengan
fa'lam annallaha ghafurur rahim. Ghafur di sini yaitu Maha Pengampun, maka sudah diampuni dosanya. Ar-Rahim, maka apa? Allah Maha Penyayang, maka dari itu dijatuhkan dihilangkan hadnya, hududnya. Wa mithlu dzalika as-sami' yatadamman itsbatu sami' isman lillahi ta'ala. Kita menetapkan nama Allah itu as-sami'. Kita menetapkan juga sifat Allah yaitu apa? Sifat yang maha yang mendengar. Bahwa anau yasma'u sirr wan najwa. Ya Allah mendengar apa yang sembunyi di dalam hati, dan juga yang terucapkan, terlafadzkan. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawarakuma innallaha sami'un basir. Ya. Ini dalam surat Al-Mujadilah, bahwasanya Rasulullah SAW dan mar'ah ya, seorang wanita itu sedang berbincang-bincang. Allah yasma'u tahawarakuma, Allah mendengar apa yang kau perbincangkan Muhammad. Ya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan di kaidah ketiga yaitu apa? Ketika kita mendapatkan nama Allah, maka terdiri dari tiga, yaitu apa? Nama Allah. Kita menetapkan nama Allah, kita menetapkan sifatnya, kita menetapkan hukum dan athar atau pengaruhnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah in dallat ala wasfin min ghairi muta'addi tadammat amrayn. Ya. Kalau tadi adalah ketika dia punya pengaruh terhadap makhluknya. Tapi kalau ini dia tidak punya pengaruh, maka apa? Tadammat amrayn. Subutu dzalika ism lillahi azza wa jalla wa thubutu sifah allati tadammanha lillahi azza wa jalla. Misalkan al-hayyu atau al-qayyum misalkan. Ya. Maka apa? Kita menetapkan nama Allah adalah al-hayyu. Kita menetapkan nama Allah adalah al-qayyum. Wa thubutu sifat, dan kita menetapkan sifat Allah yaitu hidup, dan kita menetapkan sifat Allah yaitu berdiri sendiri. Seperti itu. Ya. Wa hadhil qaidah tadullu 'ala al-fawaid. Pertama, ada beberapa faedah yang kita ambil dari kaidah ini. Yang pertama, kullu ismi min asma'illahi ta'ala lahu athar wa ma'na ghairu yadullu 'ala ismin akhar. Bahwasanya semua nama-nama Allah ya, itu memiliki athar, memiliki pengaruh, meskipun pengaruhnya kita tidak merasakan. Misalkan Al-Hayyu, Allah hidup. Apakah pengaruh kita rasakan? Tidak, ya kan? Beda dengan Ar-Rahman atau mungkin Al-Ghafur misalkan. Tapi ada sesuatu di sini lahu athar wa ma'nan. Ada pengaruh yang dimana mungkin kita tidak merasakan itu, gitu ya. Wa makna, dan makna. Ghair ya dulu ala ismin akhar, ya. Kemudian radda ahlu ta'til alladzina la yusbituna sifat bal mujarrad asma fala yumkin atharuhu yasil ila al-makhluq. Ini penting sekali. Kenapa kita menetapkan sifat dan athar atau hukumnya atau hikmahnya? Kenapa? Karena tidak mungkin ya hanya sebatas nama saja. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, tapi tidak punya sifat Rahman, tidak punya sifat Rahim. Gimana? Allah As-Sami, Al-Basir, tapi tidak punya sifat sama, tidak punya sifat mendengarkan, dan tidak punya sifat penglihatan. Maka dari itu, ya, asarnya pun kita tidak merasakan, tapi kan ini kita merasakan, ya kan? Ya. Nah, faqulu asma'illahi ta'ala tatadamman laha sifat. Ya, maka semua nama-nama Allah itu memiliki apa sih? Sifat. Kita lanjut ke kaidah keempat ya. Al-qaidah ar-rabi'ah dalalah asma'illahi ta'ala ala zat wa sifatihi wa takunu bil mutabaqah wa bitadammun wa bil iltizam. Buku keempat ini banyak ya penjelasannya. Mungkin kita bahas sebagian, nanti mungkin sebagian lagi kita bahas pekan depan mungkin insyaallah. Panjang sekali. Kita bahas yang kelima dulu aja karena lebih singkat ya, sehingga nanti di kaidah keempat kita bahas di pertemuan depan. Karena panjang sekali. Tadi kita sudah membahas di kaidah 3 ya. Oke, kaidah 5.
Ya, asmaullah ta'ala taufiqiyah wala majalan li aql. Bahasa nama-nama Allah itu adalah taufiqiyah. Ya, yuwaffiq ilallah. Yang itu semua diputuskan dari Allah, taufiqiyah, la majalil aql. Tidak ada sedikit pun ruang untuk akal bisa membicara bahwa itu nama Allah itu adalah Rahim. Nama kita sifati, kita namai Allah adalah nama Al-Malik misalkan. Tidak. Wa ala hadza fayajibul wuquf fiha ala ma jaa fil kitab bihil kitab wa sunnah. Maka dari itu kita wukuf. Apa yang ada dalam kitab, Al-Qur'an maupun hadis saja sudah selesai. Fala yazadu falaha wala yanqus. Maka tidak kita tambah-tambahkan, tidak kita kurang-kurangi. Li'anal aql la yumkinu idraku ma yastahiquhu Allah Ta'ala minal asma. Kenapa? Karena akal kita ini nggak mampu mencakup atau mengetahui nama-nama maupun sifat-sifat apalagi nama-nama Allah. Bagaimana kita bisa menamai seseorang kalau kita nggak tahu orangnya seperti apa? Gini, misalnya kita, oh ada Rodri itu kayak gimana ya? Nggak tahu saya Rodri. Ya kan gitu kan? Kita nggak bisa mensifati orang kalau kita nggak tahu siapa itu dia. Baru kita bisa mensifati orang itu seperti apa kalau kita sudah bisa lihat dia, bisa mendengarkan dia seperti apa, kita tahu orangnya kayak gimana, bahkan mungkin berteman seperti itu. Nah, sedangkan akal kita tidak mampu ya mengetahui bagaimana zat Allah seperti apa, sifat Allah seperti apa, kita tidak mampu. Maka dari itu kita hanya mensifati dan menamai apa yang Allah sifati atau Allah namai. Ya. Fa wajib wuquf fi dzalika 'ala nas. Maka kita cukup sudah, enggak boleh kita tambah-tambah, tidak kita kurangi. Maka wajib hukumnya kita wukuf, ikut tunduk patuh pada Quran dan hadis. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, maka apa? Wala taqfu, dan janganlah kamu mendekati maupun mengikuti ya ma laisa laka bihi 'ilm, yang mereka itu tidak punya ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Bahwasanya tiga ini, innas sam'a wal basara wal fu'ad, ini menggerakkan karakter, menggerakkan pekerjaan, menggerakkan ini manusia, perilaku manusia. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Yusama dalil sam'i li annana kemudian wali anna tasmiyatahu Allah Ta'ala bima lam yusammi bihi nafsuhu aw inkar ma yusamma bihi nafsuhu jinayatun fi haqqillahi ta'ala. Karena kita menamai Allah tanpa tanpa dia menamai dirinya sendiri, atau kita buat nama Allah nih ya, atau mungkin kita beringkar kepada nama-nama Allah ya dengan apa yang Allah menamainya ya, maka itu jinayah, maka itu dosa ya, bahkan mungkin di sini disebut kriminal atas hak Allah. Ya enggak? Iyalah. Ya. Gitu. Ibarat kata orang nih, Rodri, enggak tahu siapa Rodri, ya dia buat nama Rodri adalah Hercules. Marah enggak Rodri? Ya Rodri marah. Padahal mungkin sifatnya lemah lembut, tapi dinamai Hercules karena ada orang yang enggak tahu mensifati atau menamai dirinya. Fawajib sulukul adab fi dzalika wa yaqtisar ala ma jaa bihin nas. Maka wajib kita hanya terikat pada apa yang dicantumkan atau tertulis pada nas dalil Quran maupun hadis. Lima dalam majalil akal, kenapa akal tidak boleh sedikit bermain di situ? Nggak ada ada ruang untuk akal untuk masuk di situ. Kenapa? Karena pertama, la yudrikul akal ala sabilit tafsil wa yudrikul akal ala sabilil ijmal. Kenapa? Karena akal kita itu tidak mampu ya, melihat Allah atau memaknai Allah, menamai Allah, mensifati Allah ala sabil tafsil, dalam sesuatu yang yang terperinci detail gitu kan. Sedangkan akal kita hanya mengetahui Allah itu ala sabilil ijma, kita tahu bahwa zat Tuhan adalah Allah, titik. Tapi kita tidak tahu zat seperti apa ya, kecuali dari Quran dan hadis. Kita nggak bisa mereka-reka gitu. Jadi luar biasa cerdas sekali ya Syekh Shalih Utsaimin ini mau menjelaskan bagaimana sifat-sifat nama-nama Allah.
Asmaullah Ta'ala taufiqiyah isbatan wa nafyan. Ya, jadi kita tidak bisa mengisbat atau menetapkan tanpa apa yang Allah cantumkan, ya, apa yang Allah tulis, apa yang Allah sampai firmankan, dan juga kita tidak bisa menafi atau tidak bisa meniadakan sifat-sifat selain yang Allah, ya, tiadakan. Idza kana ma fi dalil taqif ma taqif. Apabila ada dalil yang harus menghenti, maka silakan berhenti, seperti itu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalam.